Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Oke, pada kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat modeling basic di Autodesk Maya gitu ya. Oke, kebetulan software yang kita gunakan di sini adalah Autodesk Maya 2020. Oke, langsung saja ke tutorial dasarnya. Baik, di Autodesk Maya ini teman-teman nantinya akan mendapatkan tampilan view interface seperti ini. Di bagian atas di toolbar itu ada file, edit, create, select, modify dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa settingan untuk toolnya. Di bagian kiri atas ini ada modeling, ada rigging, ada animation, ada visual effect, ada rendering, dan kita bisa mengcustom dari tool serta isinya. Oke. Yang perlu diperhatikan untuk modeling 3D itu, teman-teman harus memahami bentuk dasar dari benda tersebut gitu ya. Contoh dari lingkaran, ada sphere gitu ya, kemudian ada cube, kemudian ada silinder, ada cone, kemudian ada torus, kemudian ada plane, dan ada disc. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk dasar yang nantinya teman-teman bisa ubah untuk menjadi model yang teman-teman inginkan. Baik, pada episode pertama ini saya akan memberikan basic terlebih dahulu tentang bagaimana kita menggambarkan si objek ini di dalam tampilan view pada Autodesk Maya ini. Perlu kita ketahui bahwasanya si Autodesk Maya ini banyak sekali shortcut yang bisa kita gunakan. Contoh di bagian tool sebelah kiri, di sini ada tool yang sering digunakan, ada rotate tool, kemudian ada move tool, kemudian ada scale tool gitu ya. Ini adalah 3 tool, ini merupakan tool basic yang teman-teman wajib ketahui. Oke, contoh saya akan membuat sebuah bentuk dasar dari cube seperti ini. Kita klik sekali gitu ya, nanti dia akan muncul bentuk kubus di tampilan perspektifnya. Tampilan ini teman-teman bisa ganti teman-teman. Dengan tampilan seperti ini teman-teman bisa menekan spasi, kemudian di bagian view-nya ini bisa teman-teman pilih ada left view, ada top view, ada back view, ada front view, ada bottom view, ada right view, ada new camera, dan ada perspective view. Pada tampilan yang kita lihat saat ini adalah tampilan berdasarkan perspektif preview. Nah, teman-teman juga bisa membuat menjadi 4 tampilan seperti ini. 4 tampilan ini teman-teman cukup menekan spasi sekali saja gitu ya. Contoh nih, saya pengen melihat dari segi atas nih, bagian top. Saya klik di bagian top, jendelanya saya aktifkan dengan klik kanan pada mouse, kemudian saya spasi, maka dia akan tampil di bagian top. Kemudian kalau saya ingin melihat lagi di bagian perspektif, saya tekan spasi sekali, kemudian saya aktifkan tampilan perspektifnya, saya klik, maka nanti dia akan muncul ke tampilan perspektif. Tetapi kalau spasi itu ditekan lama, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadinya file yang ada di atas ya, file, edit, create, select, kemudian modify, di sini nanti muncul di sini semua. Saya klik file, nah sambil ditahan ya spasi, kemudian sambil ditekan tombol mouse-nya ditahan, nanti ada new scene, open scene, dan lain sebagainya. Kalau kita lepaskan, maka dia akan kembali seperti semula. Oke, basicnya untuk menggeser objek ataupun melakukan zoom in zoom out. Untuk zoom in zoom out, teman-teman bisa memanfaatkan scroll pada mouse-nya gitu ya. Kemudian untuk menggerakkan ataupun memindahkannya ke geser kanan kiri atau putar kanan kiri, teman-teman bisa menambahkan ALT pada keyboard, kemudian diklik kiri, maka nanti teman-teman bisa mengubah tampilannya seperti ini. Oke, bisa dilihat dari beberapa sisi, dari atas, bawah gitu ya. Ini tampilan perspektifnya. Kemudian kalau teman-teman ingin menggeser, contohnya seperti ini, ingin menggeser ke atas gitu ya, teman-teman bisa memanfaatkan scroll pada mouse-nya, kemudian diklik tengah, ditahan gitu ya, kemudian kita bisa menggeser ke kanan dan ke kiri tampilan previewnya. Ini tampilan previewnya ya, belum ke posisi bendanya. Oke, kalau sudah, untuk melakukan pergeseran
seperti ini ya. Untuk zoom in dan zoom out, teman-teman cukup menekan Alt dan klik kiri, tampilannya bisa zoom in, bisa zoom out. Nah, untuk menggesernya teman-teman bisa klik kiri pada mouse. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah tahu basic tentang bagaimana kita melihat pandangan objek kita, maka kita harus tahu juga bagaimana cara kita untuk menggeser objek kita. Kalau kita perhatikan, dia akan berada di bawah gitu ya, di bawah lantai gitu. Ibaratkan ini adalah sebuah lantai, dia berada di bawahnya. Maka kita menggunakan 3 tool yang ada di sebelah kiri. Ada move tool, ini untuk memindahkan, atau teman-teman juga bisa menggunakan shortcutnya menggunakan huruf V pada keyboard. Ini bisa dipindahkan ke atas seperti ini ya, saya perbesar. Kemudian kita bisa geser ke samping, maju mundur, atau juga kita bisa melakukan ke kanan dan ke kiri. Kalau di bawahnya di sini ada rotate tool, maka kita bisa membolak-balikkan ya, diputar-putar kanan kiri, kemudian bisa bolak-balik seperti ini, depan belakang. Oke, setelah teman-teman mengetahui pergeseran, kemudian pengubahan tampilan, preview, kemudian menggeser ke kanan ke kiri, melakukan scale gitu ya, itu ada satu hal lagi yang perlu kalian teman-teman ketahui, yaitu adalah namanya adalah outliner. Outliner ini adalah untuk mengetahui objek kita itu berada di posisi mana. Nah, contoh di PC Cube ini ya, ini kemudian di sebelah kanan kita juga bisa mengubah untuk skalanya, kemudian kita juga bisa untuk mengubah subdivisinya, dan kita juga bisa menambahkan divisi baru. Itu letaknya di sini di bagian channel boxnya. Kemudian kita klik di Polycube. Nah, ini bisa kita ubah, kita geser aja width-nya, height-nya, kemudian depth-nya ini ya. Kemudian ada subdivisinya, ada subdivisi height-nya, kemudian ada subdivisi depth-nya. Kemudian selanjutnya, kalau teman-teman ingin melakukan pemotongan, extrude dan lain sebagainya, itu ada di tool yang namanya modeling toolkit. Nah, di bagian kanan atas di pojok itu ya, ini ada. Kita juga bisa melakukan combine, bisa smooth, bisa extrude. Contoh nih, saya ingin mengextrude salah satu face yang ada di modeling 3D ini. Oke, contohnya saya akan ke face, ini akan saya seleksi seperti ini. Kemudian saya pengen extrude, tinggal saya klik extrude di sini, maka nanti posisinya kita bisa melakukan extrude di sini. Nah, ini bisa kita ganti secara manual, ataupun kita juga bisa mengextrude-nya menggunakan posisi seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat pada tampilan yang posisi yang lainnya, maka dia akan terextrude seperti itu. Oke, sekian tutorial singkat kali ini. Untuk tutorial selanjutnya, untuk mengenal apa itu edge, apa itu vertex, apa itu vertex face, apa itu face, apa itu object mode, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.